Di sudut kota yang hiruk-pikuk dengan gemerlap lampu dan deruk kendaraan, ada seorang pemuda bernama Dito. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya adalah seorang montir dan ibunya seorang penjahit rumahan. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, Dito diajarkan tentang kejujuran, kerja keras, dan mimpi yang tak mengenal batas. Setelah lulus SMA, Dito memiliki satu impian besar, bekerja di perusahaan teknologi terkenal di kotanya. Ia menghabiskan berbulan-bulan belajar bahasa pemrograman, merakit perangkat kecil, dan mengikuti pelatihan online gratis. Berbekal semangat, ia mengirimkan lamaran pekerjaan ke perusahaan impiannya, PT Mekatronik Jaya. Hari-hari berlalu tanpa kabar, sebulan, 2 bulan, hingga 6 bulan berlalu tanpa satu panggilan pun. Teman-teman seangkatannya yang masuk ke perusahaan besar sudah berbagi foto di media sosial, seragam baru, kantor megah, dan cerita tentang rekan kerja yang ramah. Dito hanya bisa menatap layar ponselnya dengan senyum pahit. Dito, kenapa belum ada kabar? Tanya ayahnya suatu malam saat makan malam. Entahlah, Pak. Mungkin mereka lebih suka yang sudah punya orang dalam, jawab Dito, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ayahnya tersenyum lemah. Zaman sekarang memang sulit kalau nggak punya kenalan, tapi kamu jangan patah semangat ya. Mungkin rezekimu belum di situ. Hari itu Dito memutuskan untuk mencoba pekerjaan serabutan. Ia bekerja sebagai kurir di siang hari dan belajar di malam hari. Meski lelah, ia tak mau menyerah. Suatu sore, saat mengantar paket ke sebuah gedung tinggi, Dito bertemu seorang pria tua yang tampak kebingungan di lobi. Pria itu tampak memegang dokumen tebal dengan raut wajah yang resah. "Maaf, Pak, bisa saya bantu?" tanya Dito mendekati pria tersebut. "Oh, saya sedang mencari ruang rapat di lantai 20, tapi lift tampaknya bermasalah," jawab pria itu. "Biar saya antar, Pak, saya sudah hafal jalannya," kata Dito. Pria itu mengangguk dengan rasa terima kasih. Di perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kemacetan kota hingga teknologi terkini. "Kamu kelihatannya pintar, anak muda," kata pria itu sambil tersenyum. "Pernah bekerja di bidang teknologi?" Dito tertawa kecil. "Belum, Pak. Masih bermimpi bisa kerja di perusahaan besar. Sudah melamar kemana-mana, tapi sepertinya yang diterima hanya yang punya orang dalam." Pria tua itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Terkadang orang dalam datang dari tempat yang tak terduga." Setelah membantu pria itu sampai di ruangan, Dito pamit. Tak disangka pria tersebut memanggilnya lagi. "Anak muda, apa kamu punya CV yang bisa dikirimkan ke email saya?" Dito mengangguk bersemangat. "Tentu, Pak. Terima kasih banyak." Seminggu kemudian, teleponnya berdering. "Halo, ini dari PT Mekatronik Jaya. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara." Hatinya berdebar kencang. Saat wawancara, Dito disambut hangat oleh tim HR dan bertemu dengan pria tua yang ditemuinya di lobi. Ternyata, pria itu adalah direktur riset dan inovasi di perusahaan tersebut. "Saya suka semangatmu, Dito. Orang dalam bukan hanya soal siapa yang kamu kenal, tapi siapa yang mengenali potensi dan ketulusanmu," kata pria itu sambil tersenyum. Dito bekerja keras dalam waktu singkat, membuktikan kemampuannya. Tahun demi tahun berlalu, ia berkembang menjadi salah satu karyawan terbaik, menciptakan inovasi baru yang memajukan perusahaan. Namun, pelajaran terbesar yang ia bawa sepanjang hidupnya adalah bahwa orang dalam sejati bukanlah sekedar koneksi atau nepotisme. Orang dalam itu bisa berarti siapa saja yang melihat potensi, ketulusan, dan kejujuran dalam diri seseorang. Di tengah kesibukan, Dito tak pernah lupa membantu anak-anak muda yang berjuang seperti dirinya dulu. Ia menjadi orang dalam bagi mereka, memberi kesempatan bagi yang layak, dan membuktikan bahwa dalam dunia yang penuh kompetisi ini, kebaikan dan kerja keras tetap bisa membuka pintu-pintu kesempatan. Hidup, pikir Dito, memang penuh kejutan, dan siapa sangka pertemuan kecil di lobi gedung pada suatu sore itu mengubah segalanya.